Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita persiapkan diri kita bersama-sama untuk belajar bersama saya di mata pelajaran IPA dengan tentu saja materinya yang sangat menyenangkan dan begitu lumrah di kehidupan kita, yaitu melihat karena cahaya tentu saja. Jangan lupa ya teman-teman, catat hal-hal yang penting agar apa yang kita pelajari ini bisa masuk di kehidupan kita akan mendatang. Terus jangan lupa untuk isi kolom komentar untuk cara mengabsennya, yaitu tulis di kolom komentar dengan cara tulis nama lengkap Anda. Alangkah lebih baiknya sebelum proses pembelajaran dimulai, saya akan memperkenalkan diri saya dengan singkat kepada teman-teman semua agar teman-teman semua bisa mengetahui siapa saya, dan siapa tahu di antara teman-teman semua sudah ada yang kenal sama saya. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Sarmita Rosita Eskom, biasa dipanggil Ibu Mita. Saya sekarang akan mengajarkan kepada teman-teman mata pelajaran IPA. Jangan mata pelajaran IPA. Sekarang saya bekerja di Yayasan Pemersatu Umat atau biasa di sini sebut Pondok Pesantren, dan saya sebagai guru di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau biasa disingkat dengan PKBM atau lebih dikenal dengan kita semua, yaitu paket A, paket B, dan paket C di Pondok Pesantren Al-Amin Mawasangka. Itulah perkenalan singkat dari saya dan profil sekolah kami. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita mulai proses pembelajaran, marilah kita membacakan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi dzikni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Dan sebelum kita lanjut dalam proses pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Materi tentang
cahaya. Itu apa itu pengertian cahaya, sifat cahaya, dan contohnya di sekitar kita di kehidupan sehari-hari. Ini adalah materi untuk paket B. Oke, langsung saja ke pertanyaan diskusi. Ini adalah pertanyaan nanti akan kita bahas setelah proses pembelajaran selesai. Pernahkah kamu melihat pelangi di langit setelah hujan? Menurutmu, bagaimana cahaya bisa menimbulkan warna-warni indah tersebut? Apakah cahaya memiliki sifat khusus yang membuatnya bisa berubah warna dan arah? Oke, ini pasti banyak sekali terbesit dalam benak kita pertanyaan ini, karena ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Setelah hujan, maka turunlah pelangi dengan berbagai warna, yaitu mejiku, hibing neon, merah, jingga, hijau, dan ungu. Oke, langsung saja kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian cahaya dengan bahasa sederhana. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber-sumber cahaya di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi cahaya-cahaya di sekitar kita. Tujuan keempat yaitu menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Cahaya sendiri itu memiliki sifat-sifat tertentu. Oleh karena itu, teman-teman semua, mari ikuti proses pembelajarannya supaya teman-teman semua dapat mengetahui sifat-sifat cahayanya. Yang terakhir yaitu memberikan contoh penerapan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu dengan penjelasan dari 3 tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu teman-teman dapat memberikan contoh bagaimana penerapan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Sama juga dengan soal diskusi kita yaitu penerapan cahaya, bagaimana setelah hujan timbullah pelangi. Oke, lanjut saja ke tujuan pertama, pengertian cahaya. Apa itu cahaya sebenarnya? Apa teman-teman ada yang tahu apa sebenarnya cahaya itu? Langsung saja, cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dilihat oleh mata manusia. Cahaya membantu kita melihat benda di sekitar karena memantulkan dari benda tersebut menuju mata kita. Oke teman-teman, itulah pengertian cahaya. Cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Jadi ketika kita tutup mata atau kita pejamkan mata, maka akan terasa gelap dan kita tidak bisa melihat apapun. Oleh karena itu, tanpa adanya cahaya, kita juga tidak bisa melihat apapun. Kalau kita bayangkan kita berada di suatu kegelapan di malam hari tanpa adanya lampu atau penerangan cahaya lainnya, pasti itu akan terasa sangat gelap dan mata kita itu memiliki batas untuk bisa melihat, karena mata kita dilihat itu dibantu oleh cahaya cahaya seperti lampu, lilin, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sampai segitu. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika ada perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya yaitu kita masuk ke topik tujuan kedua, sumber cahaya. Sumber cahaya itu ada 2, ada cahaya alami dan ada cahaya buatan. Cahaya alami di sini adalah cahaya yang dihasilkan oleh alam itu sendiri tanpa ada campur tangan manusia. Dari pengertiannya adalah sumber cahaya alami adalah sumber cahaya yang berasal dari alam tanpa campur tangan manusia. Seperti yang saya jelaskan tadi, cahaya alam itu contohnya seperti matahari, bulan, dan lain sebagainya. Terus sedangkan cahaya buatan itu kebalikan dari cahaya alami, yaitu dia sudah memiliki bantuan dari tangan manusia dan melalui hasil teknologi atau proses tertentu. Oke, kita lanjut teman-teman. Adapun sumber cahaya alami, contoh dari cahaya alami yang seperti saya sudah sebutkan atau seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, yaitu matahari, bintang,
api, binatang bioluminescence, bulan, kilat atau petir, dan aurora. Mungkin ada beberapa yang sudah sangat familiar di telinga kita seperti matahari, bintang, api, bulan, kilat. Kalau yang saya kira ini cuma dua yang tidak ada yang sangat asing di telinga kita, yaitu aurora. Iya, karena aurora itu hanya di bagian negara-negara kutub atau negara-negara benua Eropa. Dia itu terkhusus, dia tidak ada di negara Indonesia. Indonesia itu tidak bisa melihat aurora yang begitu indah. Sedangkan binatang bioluminescence yaitu ciri khusus binatang yang bisa memantulkan cahaya. Dia itu terdapat di beberapa di laut seperti ubur-ubur. Ketika kita pergi di malam hari kita lihat di dalam laut itu ada berkilau-berkilau, itu adalah salah satu pancaran cahaya dari binatang yang disebut dengan binatang bioluminescence atau basisnya binatang bioluminescence. Dia itu seperti ubur-ubur, cumi-cumi, dia itu memiliki cahaya tertentu. Kalau kita bisa lihat kan, dan mungkin sekarang sudah jarang sekali kita menemukan lagi binatang yang ada di darat, yaitu kunang-kunang. Kunang-kunang itu kalau kita bisa lihat dengan kasat mata, dia memiliki cahaya. Tapi untuk sekarang kayaknya kunang-kunang sudah jarang sekali. Sedangkan bintang, api, matahari itu kan sangat familiar di telinga teman-teman. Terus kenapa api? Api itu kenapa tidak termasuk dalam cahaya buatan kan? Api itu bisa digesek melalui kita membakar sampah, tapi api itu juga termasuk dalam cahaya alami, dia tidak termasuk cahaya buatan. Contohnya kenapa bisa masuk dalam cahaya alami? Kita pernah mendengar kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu tanpa ada sebab karena dia pergeseran elektronik, pergeseran bumi atau gunung berapi, gunung meletus. Gunung meletus itu kan tidak adanya proses proses dari manusia, itu adalah dia proses alam. Tiba-tiba gunung itu meletus dan kebakaran. Oke, paham sampai di situ? Selanjutnya kita ke sumber cahaya buatan. Sumber cahaya buatan yang seperti dalam kehidupan kita sehari-hari seperti lampu pijar, lampu neon, lilin, senter. Ada juga beberapa benda seperti lampu motor, lampu kendaraan. Itu semua adalah cahaya buatan yang dibuat oleh manusia. Oke, lanjut ke sumber cahaya. Adapun sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya. Tanpa ada cahaya kita tidak bisa melihat benda di sekeliling kita dengan jelas. Seperti contohnya tadi, kalau di malam-malam itu kita tidak bisa dapat melihat benda dengan gelap walaupun dalam keadaan mata kita terbuka karena dia tidak adanya cahaya. Salah satu contoh cahaya adalah matahari, lampu, lilin, dan senter. Baik teman-teman, kita masuk langsung di contoh sumber cahaya. Yang pertama yaitu sumber cahaya alami, yaitu matahari. Matahari adalah bintang tunggal yang merupakan pusat tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya itu adalah benda-benda langit seperti bintang, planet-planet, atmosfer, galaksi, dan lain sebagainya. Bentuknya matahari itu nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas yang bercampur dengan medan magnet. Kenapa dia di kulit kita itu ketika kita keluar di siang hari ataupun di pagi hari yang sangat cerah itu, terutama di siang hari ya, kita di kulitnya kita itu kayak panas sekali karena itu matahari itu dia itu terbuat dari plasma panas yang bercampur dengan magnet. Dan dia juga sebagai sumber energi utama dan panas dan cahayanya sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Dengan adanya matahari, kita bisa berkelangsungan hidup di bumi. Tanpa adanya matahari, makhluk hidup di bumi itu tidak bisa hidup dengan sempurna karena bahkan tidak akan ada kehidupan karena dengan adanya matahari, karena matahari adalah salah satu faktor penting yang kita bisa hidup di muka bumi. Bukan saja kita makhluk hidup, bahkan planet-planet lainnya juga sangat bergantung dengan matahari karena dia adalah sumber energi utama bagi planet-planet lainnya.
Kita lanjut ke contoh kedua, yaitu contoh berikutnya yaitu binatang biolumais. Mungkin di telinga teman-teman binatang biolumais itu sangat jarang kita dengar, tapi itu adalah nama dari spesies binatang-binatang yang mengeluarkan cahaya sendiri. Binatang-binatang tersebut sering kita lihat, bahkan sering kita temui, tidak jarang ya. Contohnya yaitu ada ubur-ubur, cumi-cumi di lautan. Jika kita pergi di laut di malam hari, kita lihat cahaya-cahaya di dalam laut, itu adalah itu adalah bentuk dari binatang biologis yang seperti ubur-ubur, cumi-cumi, dan benda-benda laut lainnya. Kenapa siang hari tidak kelihatan? Karena di siang hari itu dia dikalahkan oleh cahaya matahari. Yang berikutnya yaitu api. Api kenapa bukan cahaya buatan yang seperti kita bisa lihat, yaitu seperti kompor gas atau korek api gas. Itu kan dia bisa dibilang cahaya buatan, tapi sebenarnya sesungguhnya itu sudah diadopsi oleh teknologi. Sebenarnya api itu adalah cahaya alami. Dia adalah merupakan reaksi kimia yang menghasilkan panas dan cahaya. Contohnya yaitu pada kebakaran hutan. Sering kita dengar kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu terjadi karena adanya reaksi kimia dan cahaya karena begitu panasnya matahari. Makanya dia menimbulkan reaksi kimia di musim kemarau. Atau atau bencana alam, yaitu letusan gunung berapi. Di dalam letusan gunung berapi itu banyak keluar larva-larva di dalam itu karena adanya reaksi kimia dalam gunung aktif tersebut. Oleh karena itu dia menyebabkan terjadinya larva-larva panas yang meletus. Selanjutnya teman-teman, di bintang. Bintang itu adalah benda langit yang bisa mengeluarkan cahaya secara alami. Bintang adalah benda langit bukan cahaya sendiri karena reaksi fusi nuklir di dalamnya. Bintang itu kita lihat memang sangat kecil karena kita melihat menggunakan mata telanjang kita. Dia itu sangat kecil, tapi di sana itu dia berukuran cukup besar ya, bahkan lebih besar dia daripada bumi menurut penelitian. Oleh karena itu dia memiliki fungsi nuklir di intinya dan bisa mengeluarkan cahaya pada malam hari. Sebenarnya bintang itu walaupun di siang hari ada, tapi dia dikalahkan oleh cahaya utama yaitu matahari. Oleh karena itu dia tidak terlihat. Kalau bulan itu adalah satelit bumi yang memantulkan cahaya dari matahari. Sebenarnya bulan itu dia itu berotasi sama bumi. Jadi ketika malam hari dia memantulkan cahaya dari matahari untuk menerangi bumi. Selanjutnya yaitu kilat atau petir. Kita bisa lihat teman-teman, kilat atau petir di luar sana sangat bahkan kita sering dengar, apalagi kita yang tinggal di daerah pedesaan, banyak sekali kilat, petir yang bisa kita lihat dengan tampak mata. Bahkan kalau kita bisa lihat dia itu kayak mengeluarkan percikan-percikan api atau cahaya kalau ketika dia jatuh. Bahkan kalau dia jatuh mengenai kita, bisa-bisa kita terluka, bahkan bisa membahayakan tubuh kita. Kalau dia terjatuh tapi yang dia sasar itu, kilat itu adalah dia terjatuh di benda-benda yang cukup tinggi ya. Contohnya seperti di pohon, di hutan. Pasti kalau dia jatuh di pohon, di hutan, pasti pohon itu langsung akan tumbang karena kilat itu sangat dahsyat. Kenapa di kota-kota besar itu tidak ada kilat? Karena di kota-kota besar itu dia sudah punya penangkap kilat. Kalau tidak, dia akan jatuh di benda-benda tinggi seperti rumah, mall, hotel-hotel, di bangunan-bangunan tinggi. Fenomena alam ini berupa kilat ini merupakan salah satu fenomena alam berupa pelepasan muatan listrik statis di atmosfer yang menghasilkan cahaya terang di waktu yang sangat singkat. Dia itu tidak berlangsung lama, dia itu sangat singkat, bahkan hitungan detik karena pelepasan atmosfer yang ada di luar angkasa. Selanjutnya aurora. Aurora itu dia sangat indah teman-teman, memiliki berbagai cahaya, tapi sayangnya dia tidak ada di Indonesia. Dia itu hanya berada di negara-negara kutub atau negara-negara di bagian Eropa dan Afrika. Dia itu sangat cantik dan aurora itu tidak
dia itu tidak setiap hari atau setiap malam ada. Dia itu datangnya di waktu malam hari, tapi tidak setiap malam ada. Dia ada waktu-waktu tertentunya. Fenomena ini adalah termasuk salah satu dalam fenomena alam yang terjadi di daerah kutub berupa pancaran cahaya warna-warni di langit akibat interaksi partikel bermuatan dari matahari dengan magnet bumi. Itulah penjelasan dari aurora. Selanjutnya adalah sumber cahaya buatan. Yang pertama contohnya yaitu lampu. Lampu adalah perangkat yang menghasilkan cahaya untuk energi suatu area atau objek. Kenapa disebut suatu area atau objek? Contohnya kita memiliki rumah ya teman-teman. Di dalam rumah itu tidak mungkin kita hanya cuma memiliki satu balon lampu, tapi dia memiliki beberapa balon lampu karena dia itu memiliki cahaya terbatas. Ketika kita memiliki karena dia tidak bisa menerangi satu rumah karena kemampuan cahayanya tersebut. Lampu, ya fungsi lampu, sumber lampu adalah cahaya buatan yang digunakan untuk menggantikan atau menambahkan cahaya alami. Kenapa dia bisa menggantikan atau menambahkan cahaya alami? Contohnya seperti dia bisa menggantikan yaitu contohnya pas di malam hari. Pas di malam hari matahari telah terbenam dan untuk pencahayaan dari bulan itu tidak mencukupi, maka kita butuh lampu untuk menerangi rumah-rumah kita ya teman-teman, dan bisa menambahkan cahaya alami. Bisa menambahkan cahaya alami yaitu contoh-contohnya juga seperti di siang hari, yaitu ketika kita berada di suatu mall atau berada di suatu gedung yang tinggi, pasti di situ semua menggunakan lampu karena tidak ada lagi cahaya matahari yang bisa masuk, makanya dia bisa menambah cahaya alami. Berbagai jenis lampu, lampu itu tersedia dari berbagai jenis ya. Ada lampu sebagai lampu pijar, lampu neon, lampu hias, dan lain-lain. Seperti yang saya bilang tadi, fungsinya yaitu menerangi ruangan, pencahayaan rumah, pencahayaan komersial, energi toko dan kantor, meningkatkan keselamatan dan keamanan. Kenapa lampu berfungsi meningkatkan keselamatan dan keamanan? Bayangkan kalau kita di suatu ruangan yang gelap tidak ada lampunya, pasti keselamatan kita terancam dan keamanan kita terancam karena kita tidak bisa melihat karena matanya kita itu bukan sumber dari cahaya karena matanya kita itu bisa melihat karena adanya cahaya. Menambah estetika dan dekorasi. Kenapa dia bisa menambah estetika dan dekorasi? Ketika kita punya rumah, dia itu bisa menjadi dekorasi rumah. Dekorasi rumah lampu-lampu yang bagus itu. Selanjutnya yaitu sumber cahaya utama, yaitu lilin. Lilin adalah sumber cahaya buatan yang terbuat dari bahan padat bakar, memiliki kekurangan yaitu ya seperti kita bisa lihat dia memiliki kekurangan menghasilkan asap dan berisiko kebakaran. Tapi di balik kekurangan itu dia memiliki kelebihan. Adanya lilin yaitu dia itu sangat portabel. Portabel itu artinya kita bisa bawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil dan dapat digunakan di tempat tanpa adanya listrik. Seperti kalau lampunya padam, kita bisa menggunakan lilin untuk pencahayaan di ruangan-ruangan tertentu. Selanjutnya, contoh pencahayaan buatan yaitu senter. Senter adalah alat portabel. Kenapa juga portabel? Karena dia ukurannya kecil dan bisa dibawa kemana-mana, menghasilkan cahaya untuk menerangi area yang gelap dan memiliki manfaat yaitu praktis dan mudah dibawa. Penting dalam keadaan darurat. Kenapa sangat penting dalam keadaan darurat? Seperti mati lampu. Sekarang senter kan kita bisa temukan bukan lagi seperti dulu hanya senter toh. Sekarang juga di handphone genggam kita sudah memiliki senter. Jadi dalam keadaan itu kita bisa gunakan untuk keadaan darurat seperti mati lampu. Tiba-tiba lampunya padam. Selanjutnya teman-teman yaitu sifat cahaya. Cahaya tersendiri itu memiliki sifat. Adapun sifat cahaya yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga yaitu cahaya dapat diuraikan. Yang keempat yaitu
cahaya dapat dibiaskan, yang kelima yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Oke, mari sama-sama kita mengetahui penjelasan dari kelima sifat cahaya tersebut. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Kenapa cahaya dapat merambat lurus? Cahaya itu sebenarnya selalu melambat lurus di suatu arah selama tidak terhalang benda. Seperti matahari, dia itu dari ketika dia terbit dari arah timur, dia itu merambat lurus, tapi kadang dia dihalangi oleh benda, entah itu bangunan, pohon, orang. Makanya dia sebenarnya sifat aslinya dari matahari itu dia merambat lurus. Ini dapat dibuktikan dengan melihat sinar senter yang masuk melalui lubang kecil dan membentuk garis lurus. Tentunya juga seperti matahari yang masuk di celah-celah jendela di rumah kita, teman-teman. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kenapa cahaya dapat dipantulkan? Jika mengenai permukaan yang halus dan mengkilap seperti cermin, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya kita bercermin, terus kita nyalakan senter atau kita ingin berfoto, kadang kita ingin berfoto, ada lampu blissnya di situ, tiba-tiba cahaya itu dapat dipantulkan ke arah kita. Bayangan seperti kita melihat bayangan kita atau memantulkan sinar ke arah tertentu. Dia juga biasanya terjadi pada permukaan yang kasar dan tidak rata seperti kertas atau kain. Itu cahaya bisa dipantulkan. Ketika kita menyenter permukaan yang kasar, itu cahayanya langsung bisa dipantulkan. Begitu teman-teman ya. Terus cahaya macam-macam cahaya yang bisa dipantulkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemantulan yang teratur yang terjadi pada permukaan halus seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan pemantulan baur yang terjadi pada permukaan kasar. Kedua jenis pantulan ini membantu kita melihat benda dari berbagai sudut. Inilah contoh pemantulan cahaya yang datar, yang teratur, dan yang baur. Selanjutnya itu cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan yaitu contohnya cahaya putih dapat diuraikan menjadi berbagai warna pelangi melalui proses yang disebut dispersi. Contohnya cahaya matahari yang melewati prisma akan menghasilkan 7 warna indah. Seperti yang tadi saya jelaskan, dengan setelah turun hujan itu akan ada pelangi. Itu adalah salah satu contoh cahaya yang dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan membulak satu melewati cahaya sempit atau pola dispersi, termasuk cahaya dapat melewati kistri, cahaya dapat mengalami infraksi, cahaya dapat memiliki enegre. Selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Maaf ya teman-teman. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan yaitu pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, seperti dari ukuran ke air. Hal ini membuat sedotan dalam gelas terlihat bengkok, makanya cahaya itu dapat diuraikan. Cahaya dapat dibiaskan contohnya juga seperti pensil yang terlihat bengkok saat kita masukkan ke dalam air, seperti juga sedotan yang terlihat bengkok saat kita masukkan ke dalam air, makanya itu cahaya dapat dibiaskan. Sebenarnya itu cuma terlihat bengkok, tapi sebenarnya dia lurus. Begitu ya teman-teman. Terus cahaya bisa tembus sebagian, tembus seluruhnya, dan tembus setengah. Tembus sebagian itu adalah sepenuhnya, yaitu cahaya yang bisa tembus dengan benda tanpa adanya penghalang. Sedangkan tembus sebagian itu dia cahayanya bisa tembus melalui
jaring-jaring dinding atau jaring-jaring jendela itu adalah tembus sebagian, bisa dilewati cahaya. Kalau yang tidak bisa dilewati cahaya yaitu seperti bangunan-bangunan tinggi di dalam ruangan ketika ditutup rapat itu gelap, atau dalam gua itu gelap, itu tidak bisa ditembus sama sekali oleh cahaya. Selanjutnya teman-teman, bayangan benda. Bayangan terbentuk karena cahaya terhalang benda yang tidak tembus cahaya. Contohnya seperti manusia. Manusia itu tidak bisa menembus cahaya. Contohnya seperti kita jalan di siang hari atau di pagi hari. Kalau matahari lagi bersinar, itu kan kita punya bayangan. Bayangan itu yang kenapa terjadi bayangan? Karena kita tidak bisa ditembus oleh cahaya, itu bayangan dari matahari. Begitu juga pohon-pohon. Kenapa pohon-pohon itu punya bayangan? Karena dia tidak ditembus oleh matahari, makanya terbentuklah bayangan. Bentuk bayangan tergantung pada arah dan identitas sumber cahaya. Sebagai contoh, kalau cahayanya berada di timur dan kita berdiri dan bayangan kita akan berada di bagian barat. Makanya bayangan itu tergantung arah cahayanya dari mana, teman-teman. Begitu. Dan cahaya dan warna. Warna yang kita lihat berasal dari cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda. Contohnya ada benda apel atau apapun itu, atau benda apapun, dia akan kelihatan warnanya lebih cerah daripada warna aslinya yang diakibatkan oleh pemantulan cahaya tersebut. Contohnya seperti jeruk terlihat jingga dikarenakan memantulkan cahaya jingga dan menyerap warna lainnya. Dia bisa terlihat jingga dan dia bisa berubah warna lebih gelap, ya teman-teman. Oke, selanjutnya manfaat dan sifat cahaya. Sifat cahaya dimanfaatkan dalam berbagai teknologi dan memanfaatkan pantulan, pembiasan, atau perambatan cahaya. Contoh teknologi tersebut antara lain, sifat cahaya sekarang sudah dimanfaatkan oleh ilmuwan untuk teknologi-teknologi yang canggih untuk membantu manusia. Sebagai salah satu contohnya ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu periskop. Kita bisa lihat periskop bisa membantu kita melihat benda-benda kecil yang ada di langit. Sebagai contoh yang sangat familiar, teman-teman, yaitu saat kita menentukan hilal jatuhnya 1 Ramadan dengan jatuhnya 1 Hijriah. Di situ para ilmuwan mereka dibantu oleh alat periskop. Kenapa dibantu alat periskop? Karena di situ melihat tampaknya hilal atau bulan sudah berada di 1 Ramadan atau 1 Hijriah untuk menentukan kapan awal bulan Ramadan dilaksanakan untuk umat Islam di Indonesia atau di seluruh dunia, dibantu oleh periskop itu, ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu lampu sorot. Lampu sorot sering kita temui di acara-acara besar atau konser-konser artis, atau di hut-hut. Kalau di daerah kita ini yang kita temui di hutnya ya teman-teman, hutnya Buteng. Itu kalau kita lihat ada lampu sorot yang begitu panjang, yang begitu dia menyoroti kita semua untuk pembantuan cahaya, dan kadang dia dipantulkan di langit. Itu adalah lampu sorot. Dan kedua, kamera. Kamera adalah salah satu teknologi yang dihasilkan dari sifat cahaya karena dia bisa dipantulkan dan kita bisa berfoto, bahkan dia memiliki bliss. Dan yang ketiga yaitu Microsoft. Selanjutnya yang keempat yaitu Microsoft. Microsoft yaitu benda yang digunakan para peneliti untuk melihat bakteri atau virus yang tidak tampak oleh mata, seperti virus-virus yang telah diteliti oleh para ilmuwan. Itu menggunakan Microsoft. Yang kedua, yang terakhir yaitu kacamata. Kenapa kacamata? Dia termasuk perambatan cahaya atau teknologi yang dapat digunakan dari cahaya, karena dengan adanya kacamata, ketika kita memiliki kekurangan atau memiliki mata minus jauh, rabun jauh ataupun rabun dekat, itu kita tidak bisa melihat benda itu terlalu jelas. Dengan kita menggunakan kacamata, maka kita bisa melihat kacamata itu dengan jelas dan benda itu dengan jelas, bahkan tampak jelas. Itulah fungsi dari kacamata. Makanya dia
sifatnya dimanfaatkan dalam berbagai teknologi. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke simpulan pembahasan hari ini. Adapun kesimpulannya adalah cahaya memiliki berbagai sifat penting seperti merambat lurus, memantul, membias, dan diuraikan. Pembahasan sifat cahaya membantu kita mengerti fenomena alam dan menciptakan teknologi yang bermanfaat. Bagaimana teman-teman dengan cahaya? Ada beberapa teknologi yang kita yang bisa ilmuwan ciptakan seperti kacamata, kamera, dan dengan ada cahaya itu sifatnya bisa merambat lurus, memantul, membias, diuraikan, bahkan bisa membantu kita untuk melihat fenomena alam seperti aurora, gunung meletus, petir, itu termasuk dalam fenomena alam. Dan cahaya juga itu disimpulkan terbagi menjadi dua, yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami itu yang tanpa ada bantuan tangan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ya. Kalau cahaya buatan itu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika cahaya alami itu tidak lagi cahaya alami itu seperti malam kan cahaya alaminya sudah tenggelam mataharinya, jadi kita menggunakan cahaya buatan seperti lilin, lampu, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bisa membantu teman-teman dalam mengerti cahaya, mengenal cahaya, melihat lagi benda-benda di sekitar kita, adanya cahaya, bagaimana ketika hidup tidak ada cahaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.